Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk market cap secara overallnya teman-teman berada di area 1 triliun 40 billion ya, 400 billion ya, atau 40 ya. Oke, itulah ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga dari Bitcoin dominance masih stabil aja teman-teman di area 48,3%. Untuk Fear and Greed Index-nya dia berada di area 34 dalam kondisi fear ya teman-teman ya, kurang bagus juga untuk mental, untuk kesehatan psikolog juga sebenarnya. Kalau kita lihat di sini Bitcoin juga sudah menyentuh level 25.000 something kembali. Jadi potensi dia untuk turun lebih dalam lagi ada, hanya membuat fake out aja ya. Nah, dan di sini kalau kita lihat bersama ya bisa kalian lihat sendirilah apakah kita akan menyalahkan satu dua aset karena mereka turun, atau kita akan menerima oh ternyata keadaan kripto memang belum baik gitu ya. Jadi ada beberapa dari teman-teman semua yang memanfaatkan ini ya. Ada juga yang menganggap ini adalah musibah gitu teman-teman. Karena apa? Mayoritas orang-orang yang senang dengan keadaan kripto turun seperti ini, mereka cenderung senang karena mereka mau melakukan akumulasi dan punya planning dan sudah memahami ritme cryptocurrency, masa-masa halving seperti apa, masa-masa bullishnya seperti apa, crypto winter seperti apa. Rata-rata orang yang sudah paham dengan siklus tersebut, mereka akan cenderung selawa aja. Tapi orang yang baru bergabung di kripto ya, atau udah lama di kripto tapi cenderung tidak bisa menjaga emosionalnya, maka ya akan kayak orang yang baru kenal kripto gitu ya. Nah, kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih tentang Bitget Price ya. Akankah Price ini membakar 30 triliun koinnya ya. Nah, jadi kemarin sempat ada AMA ya teman-teman. Kita bahas hasil AMA-nya, oke? Jadi ini ya langsung jawaban daripada developernya teman-teman. Nanti kalian bisa menilai sendirilah ya. Nah, ini adalah rekap AMA yang dilakukan pada 1 September teman-teman. Jadi kita ambil poin-poinnya aja ya. Di sini ada sebuah pertanyaan ya teman-teman yang cukup menarik, di mana halo Pak Gertsonem ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Saya ingin menanyakan tentang kemajuan pengembangan cek Bitcoin. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini teman-teman ya. Poin pertama question, hello Mr. Gert, ya hope you're always in good health and success. I will like to inquire about in the development progress of Check Bitcoin Price. Jadi ada yang menanyakan tentang progres daripada sentralisasi exchange-nya Price. Menurut saya masih banyak hal biasa ya ditingkatkan ya jadi menurut dia masih banyak hal lah yang perlu ditingkatkan. Bener ya teman-teman, pertanyaan yang cukup berbobot. Nah, seperti dari UI-nya ya, terus saluran dan webnya, serta fitur lain seperti penghasilan peer-to-peer dan banyak lagi, tanpa harus fokus hanya pada penghasilan di DEX ya. Karena kalau kita lihat memang pendapatan terbesar daripada Brace ini berada di DEX teman-teman ya. Nah, jadi dan di sini peer-to-peer di Bitget lokal, sedangkan di platform cek lainnya kegiatan tersebut dapat dilakukan. Terima kasih. Oke, memang ya kalau kita melihat di exchange, beberapa exchange lainnya gitu teman-teman ya, seperti peer to peer, terus perkembangan lain seperti future ya, intinya market derivatif itu udah lengkap gitu di exchange besar ya. Sedangkan Bryce ya, ini wajib dipertanyakan juga. Bener ya, pertanyaan ini cukup valid. Saya senang dengan pertanyaan seperti ini ya, karena apa? Bener ya, ini adalah progres daripada Bryce. Oke, ini adalah proyek daripada Bryce, suatu proyek besar mendirikan sebuah exchange teman-teman ya, yang dimana dari sejak dia launching exchange-nya ya, di sini belum ada yang namanya pembaruan sampai saat ini. Fiturnya masih seperti itu, tampilannya masih seperti itu, belum ada perbaikan, belum ada upgrade dan sebagainya. Jika tim daripada Brace ini benar-benar ingin serius dan ingin benar-benar bersaing dengan kompetitornya, maka
dia harus bisa memperbaiki tampilan dan segi fitur-fiturnya untuk exchange price. Oke, nah jadi di sini dijawab juga ya. Malah ya jawabannya yang kurang apa ya, kurang dari developernya kurang srek lah ya. Kalau menurut saya pribadi kita disuruh di sini ya. Jawabannya adalah please read the previous AMA sebelumnya. Nah, jadi kita disuruh buka AMA daripada sebelumnya. Yang kita harapkan adalah jawaban yang terperinci. Mungkin ini begini pengembangan sampai sini, ini itu loh harapannya ya. Mantap, oke ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada yang pertanyaan cukup unik juga, teman-teman, yang cukup menarik, yaitu poin pertama ya, hello girl Sanam ya. Dimana di sini as announced when will be in the 30 triliun burn can be expand. Nah, jadi di sini ada pertanyaan juga ya. Gercanam seperti yang diumumkan kapan kebakaran 30 triliun ya, 30 triliun dapat diperkirakan terjadi ya, seharusnya terjadi pada tanggal 17 Agustus. Oke ya. Jadi di sini langsung dijawab oleh Gercanam ya, tidak pernah ada pengumuman tentang pembakaran 30 triliun. Memang benar ya. Tidak ada pembakaran 30 triliun dan saya pun tidak mendengar tentang announcement 30 triliun juga teman-teman ya. Mungkin dari komunitasnya menginginkan pembakaran 30 triliun, pembakaran 30 triliun. Nah, salah satu daripada komunitasnya ada yang salah tangkap, dikiranya dari timnya yang ngumumin 30 triliun akan dibakar. Nah, di sini yang berikutnya yaitu pertanyaan cukup menarik sebenarnya teman-teman ya. Sir, when there are delay listing and di Agustus. Oke, memang ada penundaan pelistingan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ada penundaan listing di akhir Agustus? Apa yang terjadi ya? Hal ini tidak diharapkan oleh para komunitas ya. Jadi disuruh menjelaskan. Nah, jadi jawaban daripada Gercanam, ada 2 listing bursa yang belum diumumkan. Ya memang benar ya, sisa 2 pelistingan bursa yang belum diumumkan. Namun karena masalah teknis, ada sedikit penundaan dalam mengungkapkan nama-nama bursa tersebut. Yakinlah nama kedua bursa tersebut akan segera diungkapkan. Oke, semoga saja dalam waktu dekat ya, sehari 2 hari udah ada announcement gitu untuk 2 exchange mana yang akan melisting gitu ya kan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan juga yang saya kurang srek juga sebenarnya. Saya kalau bagus saya bilang bagus, kalau nggak srek ya saya bilang nggak srek, kalau jelek ya saya bilang jelek gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada suatu pertanyaan dari komunitas price ya yang menurut saya jawabannya kurang relevan lah ya daripada developernya. Jadi pertanyaan when Brace listing on major exchange here ya. Jadi di sini pertanyaannya kapan Brace ini terdaftar ke dalam bursa 1 ya. Intinya ke bursa major lah, ke bursa tinggi gitu ya. Di sini jawabannya teman-teman, jawabannya ya kurang, kalau menurut saya pribadi kurang srek gitu ya, dimana jawaban daripada developernya kami sudah terdaftar di beberapa bursa utama. Jika Anda membutuhkan lebih banyak bursa, tunggu pengumuman. Nah, jadi sebenarnya yang ditanyakan itu bukan sudah terdaftar di mana aja, tapi pertanyaannya kapan kita akan terdaftar lagi di bursa tingkat 1. Ya, seharusnya sebagai orang yang cerdas tanggapannya bukan seperti ini ya. Mungkin kalau memang daripada timnya sedang mengerjakan perlistingan, dia bisa menjawab kami sedang bernegosiasi, kami sedang mendaftar ke dalam bursa tier 1. Semoga saja bla 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 gitu ya. Bukan jawaban yang seperti ini sebenarnya yang diharapkan oleh komunitas ya kan. Sebenarnya kalau kalian ngikutin AMA teman-teman ya, kemarin-kemarin itu banyak yang mempertanyakan tentang exchange-nya Brace juga sebenarnya, ingin segera diperbarui lah ya. Semoga saja tim daripada Brace ini mendengar suara komunitas bahwasanya gini teman-teman, exchange Brace ya, kalau memang benar-benar ini dikembangin, benar-benar ini digarap sesuai target itu teman-teman, tidak menutup kemungkinan harga daripada Brace bisa naik. Kenapa? Karena kalau dia mau nyematin sistem kayak platform-platform exchange lain ya kan, yang dimana di situ ada ICO dan sebagainya gitu teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya bagi airdrop token yang mau listing ya dengan cara nge-hold price, dengan cara begini-begini ya, tidak menutup kemungkinan harga Brace ini akan ngikut naik ya. Tentunya juga harus ada peningkatan UI-nya, harus ada tampilan udah masuk UI ya. Kalau fitur-fiturnya ya itu harus lebih menarik lagi, sistem keamanan harus lebih terjaga dan sebagainya, mungkin dimasukin peer to peer ya. Saya harap teman-teman, karena di sini kalau kita amati bersama ya, kalau saya bilang
Saya nggak mau nutup-nutupin, saya nggak mau bagus-bagusin juga ya. Braze ini sebenarnya awal-awal listing ini proyeknya banyak sekali teman-teman, seperti startup studio ya, Dex-nya, terus sistem auditnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dulu ketika banyak startup studionya ini aktif, sistem auditnya aktif, itu lumayan harganya naik. Tapi kesini kayak startup studio udah mati ya, sistem audit udah nggak terlihat lagi, Pybreeze saat ini udah nggak terlihat gambarnya seperti apa gitu ya. Jadi harapan daripada komunitas sebenarnya gini teman-teman ya, harapan nih kita menyampaikan suara komunitas. Saya menyampaikannya, bukannya saya mau ngevote mau apa, enggak. Saya tetap pegang Breeze dan saya masih optimis Breeze di masa depan akan bisa naik ya. Jadi gini, biar kita tahu sama-sama lah ya. Jika benar-benar Braze ini ingin ngembangin proyeknya, ingin ngebagusin, nggak usah mulu-mulu harus banyak proyek ini itu ya. Saya lebih respect, lebih senang terhadap suatu developer yang mau ngerjain satu proyek sampai kelar, sampai bagus, sampai benar-benar mantap, baru ngerjain proyek lain. Habis itu dikerjain sampai benar-benar berjalan sesuai rencana, lancar, baru proyek lain. Kalau Braze ini terlalu terburu-buru kalau menurut saya. Dia habis ngerjain actionnya ya, actionnya belum kelar, belum tampilannya belum bagus, belum bisa dikatakan belum bisa dilepas gitu teman-teman, udah ngeluarin yang namanya Pybreeze belum berkembang secara signifikan, udah ngeluarin real estate belum berkembang secara signifikan, di sini ngeluarin peer to peer. Nah, peer to peer kali ini teman-teman akankah sesuai dengan prediksi atau enggak? Ini udah ada announcement Hybreeze-nya gitu ya. Jadi harapan dari kita adalah lebih baik step by step, satu proyek dikerjakan maksimal dulu baru ngerjain lain. Semoga saja ya suara-suara komunitas didengar ya. Dan pertanyaannya kalau saya pribadi untuk jangka panjang masih oke lah, meskipun pekerjaan daripada Braze ini belum ada yang menonjol gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.